Perkenalkan, nama saya David Trimahaputra dari NPM 251000027. Di sini saya akan mengulas kembali hasil diskusi saya mengenai konstitusi dan negara. Jadi pada awalnya kita akan mulai dengan definisi negara. Negara bisa dipahami sebagai sebuah organisasi atau alat yang memiliki kewenangan untuk mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi itu kayak udah banyak ahli yang menekankan kalau negara itu adalah organisasi kekuasaan yang punya wewenang bersifat memaksa. Kayak yang dibilang oleh Harold Laski dan Hansen Kelsen. Kita mulai dari Harold Laski, dia tuh bilang negara tuh bisa disebut sebagai organisasi paksaan. Nah, Hansen Kelsen itu ngebilang kalau negara tuh sebuah susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Nah, kekuasaan inilah yang membedakan negara dengan organisasi lainnya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya konsep konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi konstitusi itu berasal dari kata Prancis yang berarti constituer. Constituer di sini memiliki arti yang membentuk. Konstitusi adalah hukum dasar atau peraturan awal mengenai pembentukan suatu negara. Pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar karena ia mencakup konstitusi tertulis di mana undang-undang dasar itu adalah bagiannya. Dan gagasan utama di balik konstitusi atau konstitusionalisme memiliki dua ciri pokok, yakni membatasi wewenang pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan menjamin hak dasar serta kebebasan warga negara. Lalu ada di atas tadi ada yang namanya fungsi konstitusi. Nah, secara umum fungsi konstitusi diperlukan sebagai landasan agar penyelenggara negara dan warga negara mengetahui batas hak serta kewajibannya. Jadi Meriam Budiarjo merinci 4 fungsi konstitusi, yaitu untuk mengatur mengatur organisasi negara, misalnya kayak pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, terus mengatur hak asasi manusia, lalu menetapkan prosedur untuk mengubah undang-undang, dan ada kalanya memuat larangan bersifat tertentu dari undang-undang tersebut. Lalu ada konstitusi di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, landasan konstitusional ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Menurut Jim Asidik, konstitusi bersandar pada 3 elemen. Yang pertama itu kesepakatan tujuan dan cita-cita bersama, lalu kesepakatan bahwa pemerintahan didasarkan pada aturan dan hukum konstitusi, dan kesepakatan tentang bangunan organ negara, prosedur kekuasaannya, serta hubungan antar organ negara dan hubungannya dengan warga negara. Ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan. Nah, pembukaan UUD 1945 merupakan inti atau kristalisasi dari gagasan pada pendiri negara. Tiap alinea memiliki makna spesifik. Di alinea pertama itu mengandung dalil objektif, atau ya artinya tuh kayak penjajahan tidak sesuai peri kemanusiaan, dan subjektif, atau artinya partisipasi bangsa Indonesia itu berarti membebaskan diri. Alinea kedua menunjukkan momentum kemerdekaan yang harus diisi, mewujudkan negara merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Lalu ada alinea keempat, motivasi spiritual atas berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dan alinea keempat menegaskan tujuan NKRI, susunan negara atau Republik Kesatuan, sistem pemerintahan, yakni seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, dan dasar negara atau Pancasila. Jadi begitu. Pada intinya diskusi ini tuh lebih ke membedakan sistem pemerintahan. Di Indonesia sendiri itu menganut sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab
kepada parlemen dan kepala negara dapat membubarkan parlemen atas saran dari Perdana Menteri itu sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya.